seluruh yang disampaikan seorang almarhum Faisal Basri, Al-Fatihah untuk almarhum di Ramadan yang berkah. Ya. Kebenaran. Coba cek, ada nggak kesalahan yang disampaikan Faisal Basri? Nah, jadi untuk tes ini untuk pengadaan minyak dan BBM yang ditengarai mahal bener dan praktek-prakteknya tidak terbuka dan praktek-prakteknya busuk lah. Karena apa? Karena aturan dibeli berapa, Pertaminanya dijual ke Pertaminanya berapa begitu. Ya, terlalu banyak sih kepentingan di sana ya. Saya tidak ingin sebutkan satu demi satu, tapi Anda bisa sebutkan lah, cebong juga ada, kampret juga ada. Kalau untuk urusan dagang gini, itu tidak ada musuh. Setan sama setan juga kebagian. Setan sama setan juga dagang. Faisal Basri pernah ditunjuk menjadi Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas oleh Kementerian BUMN Sudirman Said pada tahun 2014. Tim ini kemudian menemukan praktek tata kelola yang tidak wajar di PT Petral yang berujung pada pembubaran Petral. Walau dibubarkan, namun tidak ada proses hukum dalam kasus ini. Sukses menggulung PT Petral, tim pemberantasan mafia pimpinan Faisal Basri pun dibubarkan. Namun demikian, Faisal Basri tetap tidak pernah berhenti menyoroti praktek korupsi yang terus mendera Pertamina. Sayang sekali, 10 tahun pemerintahan Jokowi gagal menuntaskan pencurian uang besar-besaran di badan usaha terbesar milik negara ini. Sampai wafatnya, pada September 2024, Faisal Basri tidak pernah berhenti bersuara, minta pemerintah dan khususnya KPK bertindak serius membersihkan Pertamina dari praktek korupsi. Faisal Basri juga banyak menyuarakan perampokan besar-besaran harta milik negara seperti impor timah ke Cina, pembalakan hutan secara ilegal dan banyak kasus lain yang melibatkan pemerintah. Atas berbagai kritikannya, Faisal Basri pun dituding sebagai oposan yang mengganggu kepentingan penguasa. Setelah berpulang, satu persatu ucapan dan kritikan Faisal Basri pun mulai terbukti. Selamat datang di channel Opini Alvin. Amankan kepentingan penguasa, oposan dibungkam. Jadi kita membicarakan korup. Angkanya gila. Dan memang negeri ini kaya raya. Lah orang 2023 sampai 2018 sampai 2023 itu 1 kuadriliun. Jadi kalau saya katakan angkanya seperti itu nolnya, saya mungkin bukan berlebih. Lalu saya keluar air mata ketika Presiden Prabowo mengatakan, kalau orang marah, tapi saya keluar air mata gitu. Ketika beliau mengatakan, udahlah. Yang korup-korup datang malam-malam bisik-bisik. Lu setor aja deh. Berapa? Ya bicara begitu bukan? Pernah begitu bukan? Kalau salah saya koreksi Bang Karni. Air mata saya jatuh Pak. Kenapa jatuh? 21 Oktober 2012. Di markas besar TNI. Kenapa saya lakukan itu? Setelah itu digerakkan, dideklar, diteken Jokowi. 5 jenderal sidang saya. Ini Mabes TNI. Kenapa kamu bikin gerakan ini? Kan gak ada dalam rundown. Pak, TNI tulang bangsa. Tulang bangsa. Kalau TNI-nya benar dan merah putih, Anda berantas itu semua. Beres. Karena dominan warga kita itu mengerti hati nuraninya, mengerti rezeki berbeda. Dan mereka tidak ada yang ngamuk-ngamuk. Sehari sebelum Ramadan, Bang, saya berjalan, anak saya saksinya ada di sini. Seorang pemulung, kaku di bahan angkutannya. Kaku, belum sarapan. Bahwa hari ini mencari 10.000 perak itu susah, Bapak dan Ibu. Susah. Sementara ada dajjal Pak. Saya enggak mengatakan mereka manusia lagi. 1.000 kuadrilun dalam 5 tahun. Makanya supaya bangsa saya tidak tergerus auranya. Negatif terus. Saya lakukan itu. Sayang, begitu kawan saya duduk presiden, lupa akan pertobatan nasional. Dan kejokowian juga saya declare kala itu 15 Februari 2015 setelah saya ketemu waktu itu ADC Pak Sigit sama Pak Tony Udara sekarang. Jatah waktu 20 menit, saya 55 menit. Iya kan, karena ada acara presiden lain, saya dibully. Nah coba kalau dalam Pak Jokowi 10 tahun kita nggak membicarakan korupsi. Tidak. Saudara bisa mengatakan Bro Ron lebih parah. Saya rasa di mana kita bicara aura positif itu ada,
alam mendukung itu. Selain tatanan hukum dijalankan. Hari ini apa yang terjadi? Rusak generasi. Datang pejabat baru, anak SD harus belajar matematik. Hari ini di tingkat SD itu keriang gembiraan tiada lagi. Lagu di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, hilang. Kesedihan, kemarahan, kegalauan. Ketika Bang Faisal Basri meninggal, saya coba verifikasi. Perjalanannya ke Medan. Oke? Telat makan duren. Mobil nggak pakai AC, ada angin. Pulang ke rumah besok malam, panas tinggi, dibawa anak perempuannya ke rumah sakit. Harus diketeter. Cek darah, gula sangat tinggi. Direncanakan jam 8 operasi, subuh wafat. Saya perhatikan wajahnya. Semua kita yang membicarakan korup. Kayak saya seperti negara nggak mampu menembus Nazarudin, kan waktu itu saya Skype Nazarudin. Semua kita, termasuk beliau Pak Said Didu, saya perhatikan. Dia pahlawan untuk kasus PIK. Ketika kita memproses, memverifikasi itu, kita dengan marah. Saya pun sekarang kalau ingat angkanya itu kan marah gitu. Marah adalah aura negatif, Pak. Sementara yang maling, yang korup, mereka auranya positif. Why? Steaknya aja tomahawk. Hotelnya kalau ada bintang 7, bintang 7. Ya, kita waktu saya Nazarudin pulang jalan kaki, Pak. Hah? Di rumah bagaimana? Besok makan apa? Anak bagaimana kuliah? Kan begitu. Makin tenggelam. Seluruh yang disampaikan seorang almarhum Faisal Basri, Al-Fatihah untuk almarhum di Ramadan yang berkah. Ya. Kebenaran. Coba cek, ada nggak kesalahan yang disampaikan Faisal Basri? Semua kebenaran. Tapi beliau dalam kondisi berpulang dalam marah terhadap bangsanya. Marah kepada pemimpinnya. Dan marah aura negatif. Nah, sementara kata Tuhan yang saya percayai, doa diterima oleh insan yang hatinya bersih. Dan kerja terberat di dunia yang paling saya pahami adalah membersihkan hati. Kalau saja kita ada 40 orang teruji hatinya bersih, saya yakin juga doa diterima Allah. Persoalan sekarang, kenapa saya katakan kita rugi yang lebih dahsyat dari angka yang real, yang intangible tadi, kuintiliun tadi, 18 angka, tambah lagi 1000. Itulah kerugian dahsyat hari ini. Saya hakul yakin Prabowo seorang tentara, dan bukan tentara yang ada darah kenil, ya kan? Melalui kesempatan di ELC ini saya juga menantang beliau dan juga meyakini beliau kalau ia komit terhadap pemberantasan korupsi karena dia juga merasakan sakit yang kita rasakan, bagaimana dicurangi, bagaimana rakyatnya hidup susah. Namun perjalanan memimpin ini baru berapa hari, Bang? Iya, kita sudah sampai hari ini, tinggal seperti tadi saya katakan, ibarat analogi saya gubernur di DKI, yang kita lihat aja kan gubernur. Yang di bawah terindikasi pesta, belum lagi birokrasi yang berkarat gitu. Sudah sejak lama kok yang namanya orang-orang biasa di pemerintahan itu sebelum pulang tumbler gede-gede isi dulu aqua, itu korupsi tidak? Jika kemudian terbukti bahwa perampokan uang negara dilakukan dengan melibatkan orang-orang dalam pemerintahan itu sendiri, maka apakah Presiden bisa mengharapkan laporan yang valid dari bawahannya? Tentu saja tidak, karena itu sama saja mengantarkan diri sendiri ke penjara. Jika Presiden Prabowo ingin mendapatkan data kerusakan pemerintahan sebelumnya, maka yang harus didengarkan adalah ornak orang di luar istana. Kritikan adalah penyampaian yang independen, sementara di sisi lain, anak buah hanya melaporkan yang baik-baik saja untuk menyenangkan sang atasan.